Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mereview soal latihan yang ada di modul kalkulus 1 yang kalian kemarin kerjakan. Ada yang bertanya via WA tentang apa sih yang dimaksud dengan soal tersebut. Tapi setelah saya cek juga di tugas bahwa ada beberapa yang mahasiswa sudah paham. Nah, untuk memastikannya akan saya review kembali ya satu soal tersebut, yaitu soal nomor 6 dari bab 3 limit fungsi di modul kalkulus 1. Ya. Nah, dari nomor 6 ini pertanyaannya dari gambar di atas, ini letaknya di atas ya kalau di modul. Gambarnya ini di bawah ini. Cari limit atau nilai fungsi yang ditunjukkan atau nyatakan bahwa limit tersebut tidak ada. Nah, di situ untuk soal yang pertama sebenarnya, jadi di situ kalian diminta untuk menemukan atau menghitung, menentukan nilai suatu limit atau nilai suatu fungsi, tapi tidak ada rumusnya. Maksudnya kami tidak memberikan rumus fungsi tersebut, tapi cuma memberikan gambar. Jadi dari gambar itu kamu belajar tentang fungsi atau limit itu sendiri. Di sini fokusnya adalah ke limit kanan sama limit kiri ya. Jadi yang pertama, ketika kamu diminta untuk menentukan nilai fungsi ketika X-nya sama dengan min 1, berarti kamu cari ini adalah X, ini adalah Y. Berarti ketika X-nya dimasukkan min 1, berarti kan ini X-nya min 1. Kamu cari nilai fungsinya berapa. Nah, kamu cari seret, berarti ke atas seret. Loh, ada dua. Satunya bolong, satunya penuh. Ingat, dulu waktu SMP kita biasanya ngomongin tentang bolong penuh, bolong penuh. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah kalau bolong itu berarti dia tidak ada di sini nilainya. Tapi kalau penuh berarti dia ada di situ nilainya. Ya, jadi di sini F-1 nilainya adalah 4, bukan 3. Ya, jadi jawabannya adalah 4. Kemudian, untuk B, limit X mendekati min 1 plus, pangkat plus. Apa ini pangkat plus atau min? Kamu harus cek di buku kalkulus bahwa limit X mendekati min 1 plus atau pangkat min, itu menunjukkan bahwa limit ini didekati dari mana, arah mana. Ketika min 1 pangkatnya plus, berarti itu didekati dari arah kanan. Kan di sini kan semakin positif. Kalau dari pangkatnya negatif, berarti didekati dari arah kiri atau dari arah yang negatif. Yuk, kita cek ya. Limit X mendekati min 1 pangkat positif, berarti sini ya. Nah, di pangkatnya karena positif, berarti didekatinya dari arah yang positif ke sini. Kamu cek dari arah positif ke sini, nilainya Fx itu mendekati berapa? Berarti kan grafik ini. Dia akan mendekati nilai 4. Beda lagi ketika dia limit X-nya mendekati min 1, pangkatnya minus. Berarti dari arah negatif. Dari arah negatif, dia mendekati nilai berapa? 3. Tuh 3. Ya kan, dia kan dari sini jalan. Ke min 1, yaitu dia mendekati nilai 3. Berarti di sini adalah 3. Nah, sekarang kita mau cari limit X mendekati min 1-nya. Nah, tujuannya ada pangkat plus sama minus ini menunjukkan ini limit kanan, ini limit kiri. Nah, ketika limit dari kanan mendekati 4, tapi dari kiri mendekati 3, itu kan berarti nggak ketemu di satu titik yang sama. Nah, ketika limit kanan sama limit kirinya tidak sama, berarti dia tidak punya limit. Atau kita bisa bilang limit X mendekati min 1 dari Fx tidak ada. Kan kita kemarin bilang kalau limit itu adalah mendekati. Nah, ini didekatin dari kiri 3, dari kanan 4. Terus berapa nilainya? Gitu ya. Nggak ada kan? Nggak ada satu nilai yang mau kita pakai atau kita gunakan. Seperti itu ya. Untuk limit yang X mendekati min 1. Kemudian, untuk selanjutnya, kita mau ke min 3 bahasanya. F fungsi untuk nilai X sama dengan min 3 sama dengan 1. Nih, X-nya kan min 3. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa ada bulat penuh, ada bulat bolong atau kosong. Berarti yang kita pakai sebagai nilai adalah yang bulat penuh. Berarti untuk X sama dengan min 3 nilainya adalah 1. Ya, 1. Kemudian kita cari limitnya.
limit X mendekati min 3 arah positif. Berarti kan dari sini, seret mendekati min 3, hasilnya adalah 2. Ya kan, di sini arahnya kedua. X mendekati min 3 arah negatif. Seret dari negatif. Arahnya juga ke nilai 2. Nah, sekarang dilihat limit X mendekati min 3 dari fx. Berarti kan kamu harus cari limit kiri sama limit kanannya dulu. Dari kiri didekatin 2. Dari kanan didekatin 2. Berarti kan dia di satu nilai. Berarti limitnya adalah 2. Bu, tapi kan 2-nya nggak kehitung karena kan yang diisi untuk min 3 adalah 1. Ingat, tadi definisi dari limit adalah X mendekati min 3 sangat dekat kecuali X, tapi X tidak sama dengan min 3. Jadi dia bukan dirinya sendiri, hanya dideketin sampai mepet pol. Dideketin sampai mepet pol. Ketika dideketin dari kanan kiri sampai pol, hasilnya nilainya mendekati 2 semua, berarti ya dia 2. Walaupun nilai si X sama dengan min 3 sendiri bukan 2, yaitu 1. Ya, itu adalah kasus-kasus di limit yang harus kalian ketahui. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa ini beda, Bu. Enggak. Yang harus disamakan dari limit adalah kiri sama kanan. Kenapa ini boleh? Karena kita tahu bahwa definisi limit X-nya hanya mendekati min 3, tapi bukan min 3 ini sendiri. Kecuali X tidak sama dengan min 3. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin diulang-ulang lagi. Kemudian yang terakhir, ada di sini 2. F untuk X2 itu berarti kan di sini nih yang tebel atau penuh ini. Jadi ketemu ya kurang lebih lah 2,5 ya kita di sini carinya. Nah, kemudian limit X mendekati 2 plus dari arah kanan. Positif, dia akan mendekati 2,5. Ini kan sama-sama 2,5. Tapi ketika limit X mendekati 2 min, atau limit kiri, dari arah kiri, kita lihat dia bentuknya nggak karu-karuan, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau di buku kalkulus ini namanya banyak goncangan. Jadi naik turun, nah kita nggak tahu ini mendekati berapa sih, kadang ketiga, kadang kedua, kadang ketiga, kadang kedua, dan kita tidak bisa membuat dia rata-rata 2,5, nggak bisa. Nah, dia naik turun, makanya itu kita bisa bilang bahwa limit 2 dari kiri, limit kirinya tidak ada. Nah, ketika salah satu atau tidak sama limit kanan sama limit kiri, maka limit tersebut tidak akan ada. Satunya nggak tahu berapa, satunya deketin 2,5. Begitu ya. Jadi di sini adalah soal ini mau menunjukkan pada kalian bahwa pentingnya kita mengetahui bahwa limit kiri sama limit kanannya sama. Ya, untuk beberapa fungsi yang aneh-aneh seperti ini. Tapi kalau fungsinya mulus, umpamanya fungsinya X kuadrat, kan kamu tahu kalau fungsi X kuadrat itu pasti semuanya ada nilainya. Itu nggak masalah, kamu nggak usah perlu mencari limit kanan sama limit kirinya, langsung dihitung aja. Ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa definisi limit dia harus kiri sama kanan sama baru punya nilai. Dan memang akan ada beberapa fungsi yang aneh-aneh seperti ini. Contohnya lagi kemarin kita di pertemuan 1 atau di modul bab 1 kita telah membahas fungsi tangga. Nah, di fungsi tangga itu juga kita tidak bisa membuat limitnya bernilai karena kan fungsi tangga kiri sama kanannya beda. Nanti kita bahas ya satu waktu tentang limit di fungsi tangga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membantu kalian dalam mengerjakan atau mereview kembali soal di bab 3 tersebut untuk nanti keperluan pelajaran di UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.